Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igris Tufadilah dengan nomor induk mahasiswa 12130300039, kelas 3A, program studi Hukum Tata Negara. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Izam Fautono MAG beserta yang terhormat Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSYMH yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, mereview, dan menganalisis beberapa materi yang sudah diajarkan. Pada pertemuan keempat membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Nah, secara umum bentuk negara dibagi menjadi dua tipe, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Nah, tipe atau bentuk negara kesatuan yang pertama ada vertical management model, yaitu seperti negara Inggris dan negara Jepang. Kemudian yang kedua ada central representative model seperti negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. Kemudian yang ketiga ada unification model seperti negara Belanda. Yang keempat ada mixed model seperti negara Prancis yang menggabungkan dari ketiga tipe tersebut. Nah, karakter negara kesatuan yang pertama satu konstitusi yang berlaku, yang kedua satu pemerintahan di tingkat pusat atau sentralistik, kemudian yang ketiga satu kewarganegaraan, nah yang keempat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi atau turunan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kelima yaitu dominasi pusat atau sentralistik di pemerintahan pusat yang sangat kuat. Kemudian ada tipe atau bentuk negara serikat atau federal state. Yang pertama ada perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Kemudian yang kedua ada keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Nah, negara serikat ini terdiri dari banyak bangsa. Rata-rata negara serikat memiliki heterogen yang tinggi karena wilayahnya yang sangat luas. Kemudian ras yang ada di negara serikat itu bervariatif. Tetapi karena adanya perasaan senasib atau sebangsa di antara warga negaranya yang mendorong mereka untuk membentuk suatu ikatan, maka terjadilah ikatan tersebut yang disebut dengan serikat. Kemudian karakter negara serikat yang pertama satu wilayah terbagi atas negara-negara bagian, ada serikat negara dan ada negara-negara serikat. Yang kedua kedaulatan ganda. Yang ketiga hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Analisis dari uraian review materi tersebut saya mengamati bahwa perbedaan utama negara kesatuan dan negara serikat yaitu terletak pada susunan pemerintahan dan persebaran wewenang antara pusat dan wilayah. Negara kesatuan terpusat pada pemerintahan pusat, umumnya terletak pada ibu kota. Nah, sementara itu pada negara serikat, wewenang dan pemerintahan dibagi yaitu antara pemerintahan pusat dan negara bagiannya. Kemudian terkait dengan paper kelompok, saya dan rekan-rekan kelompok saya membahas tentang sistem pemerintahan pusat. Nah, sebelumnya berkenaan dengan Undang-Undang Dasar, UUD sendiri yang sering disebut juga sebagai konstitusi. Nah, konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, karena merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, maka konstitusi harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Konsep negara kesatuan tidak ada kedaulatan cabang sehingga tidak konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu tunduk dan merupakan subordinat dari pemerintah pusat. Nah, dalam negara kesatuan baik yang sentralistik maupun desentralistik yang diberikan hak otonom ke daerah atau organ atau institusi merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Pemberian hak otonom itu dapat ditarik baik kewenangan maupun peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari daerah. Di dalam sistem norma hukum di negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma hukum tertinggi. Kemudian di bawahnya terdapat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia, beberapa kali
sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perubahan. Banyak terjadi perdebatan panjang mengenai hal tersebut. Ada yang berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah, dan ada pula yang berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah. Dalam sejarah Indonesia sendiri, konstitusi terdapat proses perubahan konstitusi. Dari yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 ini terus mengalami perkembangan. Pada periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru tanggal 11 Maret tahun 1966 sampai 21 Mei 1996. Kemudian masa tanggal 21 Mei 1996 sampai 19 Oktober 1999. Kemudian periode perubahan UUD 1945 sampai sekarang. Dalam periode tahun 1999 sampai 2002 terjadi 4 kali amandemen UUD 1945 yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR, yaitu yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999 yaitu amandemen pertama, pada sidang tahunan MPR tahun 2000 yaitu amandemen kedua, kemudian pada sidang tahunan MPR tahun 2001 amandemen ketiga, kemudian pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yaitu amandemen keempat. Nah, prinsip pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsistensi dari penerapan prinsip negara hukum Indonesia. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Yang pertama, kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang lebih dikenal sebagai trias politika. Nah, kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, analisis dari pemaparan materi tersebut, saya mengamati bahwa ada alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis yang mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian perubahan UUD 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, keracunan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Sekian penjelasan review materi dan hasil analisis saya mengenai hal tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.